Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua dalam mata pelajaran Otomasi Tata Kelola Kepegawaian. Salam sejahtera, semoga kita selalu disehatkan dalam era pandemi seperti ini. Mudah-mudahan meskipun kita belajar melalui daring, kelas 11 OTKP 1 dan 11 OTKP 2 selalu semangat dalam belajar. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang sudah berlalu, yaitu kemarin kita sudah sampai pengertian administrasi kepegawaian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Di sini ada banyak prinsip kepegawaian yang harus kalian tahu ketika nanti kalian akan bekerja di suatu perusahaan. Kalian harus tahu prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan di sini dalam mengatur kepegawaian atau karyawan di perusahaan, pemimpin perusahaan harus memperhatikan prinsip kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan seorang pegawai harus dimengerti oleh pimpinannya. Sebagai contoh, dalam mengatur jadwal kerja pegawai, seorang pemimpin harus memperhatikan kapasitas daya tahan seorang manusia untuk bekerja. Artinya apa? Waktu beristirahat pegawai harus diperhatikan dan waktu beribadah pun harus diperhatikan. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memperhatikan ketentuan kerja bagi pegawai yang sakit atau ketentuan apabila ada anggota keluarga seperti anak dan istri yang menderita sakit. Jika di suatu pekerjaan tidak memperhatikan itu, saya yakin perusahaan tersebut akan menuju kebangkrutan karena tidak mungkin ada manusia yang tidak mau beristirahat atau bekerja full dalam sebulan, tidak mau ada libur, atau ketika dia sakit atau keluarganya yang sakit, dia tidak diizinkan untuk tidak masuk bekerja, dia harus selalu masuk bekerja. Saya yakin perusahaan tersebut akan menuju kehancuran. Yang kedua yaitu ada prinsip demokrasi. Hampir semua perusahaan mempunyai struktur organisasi yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang setiap pegawai. Struktur organisasi berisi aturan dan peran perorangan yang bertindak sebagai atasan dan orang yang menjadi bawahan. Tentunya dalam perusahaan pasti ada atasan dan bawahan. Walaupun seorang mempunyai wewenang yang lebih tinggi dari bawahan, kalau di sekolah berarti ada kepala sekolah, ada guru, dan ada TU seperti itu. Tidak berarti seorang atasan dapat bertindak semena-mena atau seenaknya dewe, ya. Seorang atasan yang baik tentu bersedia menerima masukan dan saran dari orang bawahan. Tentunya dengan catatan saran tersebut baik juga untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, ruang untuk menyampaikan pendapat juga perusahaan Selain itu, ruang untuk menyampaikan pendapat juga harus disediakan oleh perusahaan. Apabila hal-hal di atas dapat dilakukan oleh atasan, prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip the right man on the right place. Artinya, kita sering mendengar ada karyawan atau pegawai yang berprestasi dan ada pula karyawan yang tidak mampu bekerja dengan baik. Nah, jika terdapat pegawai yang tidak mampu bekerja, kita tidak dapat secara langsung menyalahkan pegawai karena hal tersebut bisa saja terjadi karena penempatan posisi yang tidak baik atau yang tidak tepat. Sebagai contoh, seorang lulusan di bidang pertanian, dia ditempatkan bekerjanya di bidang kesehatan. Maka hal tersebut tentu tidak tepat karena orang tersebut bekerja di bidang yang bukan keahliannya sehingga tidak dapat mengeluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Penempatan pegawai yang kurang tepat ini tentu juga dapat berdampak buruk bagi perusahaan, bahkan dapat membawa perusahaan menuju kehancuran atau kebangkrutan. Jadi ketika kita merekrut pekerja, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Misalnya perusahaan kita membutuhkan seorang ahli IT, jadi kita harus mencari ahli IT bukan di bidang kesehatan atau di bidang ketenagaan, tapi kita harus tahu orang tersebut harus pintar IT-nya, komputernya, dan lain sebagainya. Itu yang kita butuhkan. Jadi itulah fungsinya ketika kita masuk perusahaan, kita harus diinterview terlebih dahulu. Selanjutnya ada prinsip equal pay
for equal work. Artinya, salah satu tujuan utama seorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan atau uang ya. Dengan penghasilan, seorang karyawan dapat membiayai kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarga. Oleh karena itu, apabila seorang mengalami permasalahan dalam penghasilan, aspek kehidupannya akan terganggu. Tentunya kepada pekerjaan pun akan terganggu. Ketika di rumah banyak kebutuhan mengeluarkan dan sebagainya, sampai kantor pun dia akan pusing, bekerja tidak baik, dan lain sebagainya. Pokoknya terganggu. Bagi seorang pekerja, gaji yang diterima dikatakan adil apabila sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan dan standar yang sama berlaku untuk semua pegawai pada bidang pekerja yang sama. Pada saat ini, banyak terjadi mogok kerja di kalangan pegawai. Salah satu penyebab mogok kerja adalah ketidakadilan atau kesetimpangan dalam hal pemberian gaji. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan pemberian gaji atau upah yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya harus sesuai UMR atau UMK. Misalnya kalau di dalam persekolahan, upahnya berbeda antara TU, guru, dan kepala sekolah itu berbeda karena kualitasnya atau penempatan pegawainya pun berbeda. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip kesatuan arah dan tujuan. Prinsip kesatuan arah dan tujuan artinya setiap golongan pekerja yang sama harus mempunyai satu rencana dan pimpinan oleh satu orang agar arah dan tujuan pekerjaan menjadi jelas. Arah dan tujuan dari perusahaan termuat dalam visi dan misi perusahaan. Dengan visi dan misi perusahaan, gerak dan langkah pegawai dalam bekerja mempunyai satu arah dan tujuan yang sama. Tentunya harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prinsip komando. Prinsip komando artinya pegawai melaksanakan pekerjaan berdasarkan perintah atau instruksi dari satu orang pemimpin. Tanpa komando, pekerjaan tidak dapat berjalan dengan baik karena pegawai tidak memiliki arah yang jelas dalam bekerja. Dengan kata lain, sangat penting bagi pekerja di bawah satu komando jelas apa dan bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan pegawai. Kalau mereka tidak dijelaskan pekerja itu harus bekerja apa oleh pemimpin, dia akan kebingungan. Dia datang pagi misalnya ke sekolah, dia bingung harus mengerjakan apa. Tapi kalau dia sudah tahu tupoksinya kerjanya apa, dia akan semangat untuk bekerja seperti itu. Kemudian ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Artinya dalam mengelola pegawai, seorang pemimpin perlu memperhatikan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas. Artinya penggunaan sumber daya manusia, uang, dan waktu secara tepat tanpa pemborosan dengan hasil yang maksimal. Untuk menentukan jumlah pegawai yang bekerja, pemimpin tentu harus melakukan analisis yang mendalam dari berbagai aspek dengan hitungan dengan sangat cermat. Artinya ketika kita mau memproduksi suatu produk, kita harus menghitung uang yang harus dikeluarkan berapa juta, berapa ratus juta atau berapa miliar, pegawai yang akan bekerja berapa puluh orang, berapa ratus orang itu harus diperhitungkan, harus dianalisa. Kemudian nanti produksinya seperti apa agar mendapatkan produk yang bagus seperti itu. Dan waktunya harus berapa lama, itu harus dihitung seperti itu ya. Kemudian ada prinsip disiplin. Perusahaan dapat berhasil jika para pegawai sudah menerapkan kedisiplinan dalam bekerja. Tanpa pegawai yang disiplin, sulit bagi perusahaan untuk berkembang lebih maju. Perusahaan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengatur pegawai untuk menjadi disiplin, misalnya mengatur jam kerja, memberikan reward bagi pekerja yang disiplin dan memberikan bonus, serta memberikan punishment bagi pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja dengan cara memotong gaji. Artinya ketika ada pekerja yang rajin kita berikan bonus, tapi ketika ada pekerja yang bolos, yang malas, kita potong saja gajinya, itu untuk memberikan efek jerah bagi pegawai. Yang terakhir ada prinsip wewenang dan tanggung jawab.
Artinya, prinsip wewenang dan tanggung jawab berkaitan dengan prinsip komando yang sudah kita bahas tadi. Dalam sebuah perusahaan harus ada struktur ataupun job description atau pembagian tugas yang jelas antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya agar mendapat satu hasil yang memuaskan. Selain itu, perusahaan juga harus memilih orang yang memiliki wewenang untuk memberikan perintah atau instruksi. Kita harus ada pemimpin, ya. Prinsip pembagian tugas ini juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan diusahakan tidak membuat pembagian tugas yang tidak merata, seperti ada pegawai yang mendapat tugas terlalu sedikit atau ada juga yang mendapat tugas terlalu banyak, padahal gajinya sama seperti itu. Terima kasih. Pembelajaran minggu kedua cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan jangan lupa catat atau rangkum yang sudah saya jelaskan tadi, karena nanti di akhir bab kita akan ada pengumpulan buku pelajaran seperti untuk pengambilan absen. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk channel YouTube channelnya PSG Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.